Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan taufik dan karunia-Nya kepada kita untuk kita selalu berada dalam kebaikan dan selalu berada dalam bimbingannya untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk senantiasa berada di atas jalan talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab untuk kita menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, menyempurnakan agama kita, keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di majelis yang merupakan majelis yang paling mulia, majelis yang mengkaji keindahan, kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Majelis yang merupakan syarat utama agar seseorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembimbing bagi mereka untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebagian besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk bagi manusia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, jalan yang benar. Maka ketika kita dapati kenyataan sebagian besar kandungan daripada Al-Quran, sumber petunjuk yang terbaik ini mayoritas berisi tentang keterangan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta perbuatan-perbuatannya yang maha sempurna. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ilmu tentang ma'rifatullah merupakan petunjuk terbesar dalam Islam, merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak, yang seseorang tidak akan mungkin bisa meraih kesempurnaan iman, tidak akan bisa mencapai kebaikan dalam lahir dan batinnya, kecuali dengan mengenal atau memahami ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencantumkan dalam bab ke-6 dari kitabnya Ighathatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, bab yang berjudul La Sa'adata lil Qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi ayyakuna huwa ilahahu wa fatirahu wahdahu wa huwa ma'buduhu wa ghayatu matlubihi wa ahabbu ilaihi kulli ma siwah. Tidak ada kebahagiaan bagi hati manusia, tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan kecuali dengan dia menjadikan Allah sebagai sembahannya satu-satunya, penciptanya semata-mata, sekaligus yang diibadainya dan puncak yang ditujunya, serta yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu. Maka ini semua tidak akan dicapai kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian-kajian yang lalu telah kita bahas beberapa contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dan telah kita rasakan bagaimana pengaruh daripada ilmu yang agung ini dalam menumbuh suburkan dan menguatkan keimanan dalam diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kita dapati wajar kalau Al-Quran itu sebagian besar petunjuknya, mayoritas petunjuknya adalah menjelaskan tentang keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berarti bahwa petunjuk terbesar dalam agama ini untuk kebaikan
hidup seorang manusia, kebaikan agama dan keimanannya adalah terdapat pada ilmu yang paling agung ini, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala yang merupakan landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala.